Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak solih di rumah? Semoga anak-anak solih di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan semoga anak-anak semuanya tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Materi kita hari ini yaitu terkait membiasakan hidup bersih, yaitu menjaga kebersihan makanan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan cara menjaga kebersihan makanan. Yang kedua, siswa diharapkan dapat terbiasa menjaga kebersihan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelumnya Ustazah mau bertanya ya kepada kalian, mengapa kita harus menjaga kebersihan makanan? Ada yang tahu? Kira-kira mengapa ya kita harus menjaga kebersihan makanan? Nah, anak-anak, kita harus menjaga kebersihan makanan karena kuman itu ada di mana-mana dan kuman itu ukurannya sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata. Oleh karenanya kita harus waspada ya. Kemudian kuman itu menempel di makanan atau di benda lain. Oleh karenanya, memakan makanan tanpa dibersihkan itu dapat menyebabkan kita sakit perut atau menyebabkan penyakit lainnya. Jadi anak-anak, ingat ya, sebelum kita makan, kita harus membersihkan makanan yang akan kita makan agar perut kita tidak sakit dan terhindar dari penyakit yang lainnya ya. Anak-anak, tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa kita harus menjaga kebersihan makanan. Lalu bagaimana ya cara menjaga kebersihan makanan itu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum menyentuh makanan atau bahan makanan. Jadi anak-anak, kuman atau bakteri itu bisa menyebar ya dari tangan ke makanan. Jadi kalau tangan kita kotor, maka makanan yang kita pegang itu akan menjadi kotor pula. Dan kita harus mencuci tangan sebelum makan dan memasak agar makanan yang kita makan terbebas dari kuman ya. Yang kedua, mencuci buah dan sayuran sebelum dimakan atau dimasak. Nah, buah dan sayur dicuci menggunakan air yang mengalir. Karena dalam buah-buahan atau sayur-sayuran itu biasanya ada kotorannya ya. Nah, fungsinya yaitu menghilangkan kotoran yang menempel pada buah dan sayur tersebut. Jadi sebelum makan, selain mencuci tangan, kita juga harus mencuci makanan yang akan kita makan ya. Kemudian yang ketiga, mencuci tempat atau wadah makanan dan peralatan memasak. Nah, ini juga penting ya anak-anak. Wadah makanan yang kotor dapat menyebarkan kuman pada makanan. Jadi ketika kita makan kemudian wadahnya kotor, maka itu akan menyebarkan kuman ke makanan kita. Nah, pastikan tempat atau wadah makanan selalu dalam keadaan bersih ya ketika kita akan makan. Nah, yang keempat yaitu menyimpan makanan di lemari atau di dalam lemari es. Nah, menyimpan makanan dalam lemari dapat menghindarkan makanan dari debu dan lalat. Jadi makanannya tidak terkena debu dan lalat ya. Nah, fungsi dari menyimpan makanan dalam lemari es yaitu dapat mencegah bakteri tumbuh dan berkembang. Karena bakteri ketika ada suhu dingin itu tidak aktif ya anak-anak.
Kemudian yang kelima yaitu menutup makanan dan minuman yang sudah tersaji. Nah, anak-anak, hal ini dapat menghindarkan makanan dari lalat dan debu yang berterbangan ya. Jadi makanannya harus ditutup karena lalat membawa banyak kuman penyakit ya anak-anak. Sudah paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita ke rangkuman materinya. Anak-anak, mari kita ingat kembali cara menjaga kebersihan makanan yang sudah kita pelajari tadi ya. Cara menjaga kebersihan makanan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, mencuci buah dan sayuran. Yang ketiga, mencuci tempat makan dan peralatan memasak. Yang keempat, menyimpan makanan di lemari atau lemari es. Dan yang terakhir, menutup makanan yang tersaji. Nah, sudah selesai ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang kita latihan soal ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sebelum makan kita harus mencuci. 2. Makanan yang kotor dapat menyebabkan. 3. Kita harus titik-titik kebersihan makanan. 4. Menutup makanan dapat menghindarkan makanan dari. Dan yang nomor 5, mencuci buah dan sayur berguna untuk. Nah anak-anak, sudah semua ya. Jika masih ada yang ketinggalan, kalian ulangi lagi ya videonya. Dan ketika sudah selesai, kalian tulis kemudian difoto ke Ustazah ya. Minggu depan kita akan belajar tentang menjaga kebersihan rumah ya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.